ini adalah Basilika sebagai pelindung kota Roma, ya, pelindung kota Roma yang didedikasikan kepada Bunda Maria. Dalam sejarahnya ada satu peristiwa yang menaungi kota Roma dari kejadian alam, ya, dan itu salah satunya ditandai dengan suatu ketika ada musim panas, ya, suatu musim panas tapi ada salju. Jadi, jadi ini peristiwa yang langka, dan di sini jarang sekali ada salju. Di Roma ini jarang sekali ada salju, hampir tidak pernah. Dingin iya, tapi tidak pernah sampai salju. Berbeda dengan tempat-tempat lain di Eropa, karena tempat ini kan Italia kan di daerah ujung dari benua Eropa, di sebelah tenggara, ya, timur selatan, maka dan sangat berdekatan dengan Mediterania. Jadi jarang sekali ada salju, cenderung panas, dan tetapi cukup nyaman ketika di musim-musim seperti ini. Nah, yang perlu, tempat ziarah yang perlu kita sempatkan untuk berdoa di sana adalah palungan Yesus yang dibawa dari Bethlehem. Nanti di bawah itu ada, saya lupa, paus 23 atau paus siapa? Palungannya asli ya Pak? Ya. Asli, dari memang Yesus punya ya? Paus 23 kalau nggak salah ya, yang dia sedang berdoa di sana. Itu mungkin yang perlu kita berdoa di tempat sana, dan tentu saja kita akan berdoa di depan makam Paus Fransiskus. Tempat tinggalnya Paus Fransiskus dari situ lah Pak? Tempat tinggalnya? Enggak, maksudnya dia waktu dia menjadi paus. Oh, di sini, di Santa Marta. Ya, sekarang yang tadi. Yang sekarang banyak disinggahi para kardinal. Guest house. Oh, jadi bukan yang di situ ya? Bukan. Di Majuri. Bukan. Jadi Paus Fransiskus ini salah satu paus yang mungkin salah satu atau baru pertama kali ya yang dimakamkan di luar Basilika Santo Petrus. Karena atas keinginan beliau untuk dimakamkan, disemayamkan di Bunda Maria, Basilika Santa Maria Maggiore. Beliau sering ke Basilika ini. Basilika tidak terlalu besar, ya, sangat berbeda sekali dengan Basilika Santo Petrus yang akan kita kunjungi. Bahkan lebih kecil dari Basilika Katedral Basilika Santo Yohanes Lateran. Mungkin dari tampak luar bisa lebih kecil ya. Nah, tetapi beliau punya devosi yang sangat besar kepada Bunda Maria. Dan seperti Bapak Ibu tahu, dari beberapa tulisan maupun ekshortasio atau anjuran apostolik, dan beliau selalu menyinggung Bunda Maria. Paus Fransiskus semasa di Vatikan mungkin satu-satunya yang tidak mau tinggal di Vatikan. Maksudnya seperti biasanya para paus ketika menjabat itu tinggal di sana. Beliau selalu selama hidupnya menjadi paus itu tinggalnya di Casa Santa Marta. Casa Santa Marta itu adalah semacam guest house di mana para kardinal ketika dia berkunjung, misalnya diundang, misalnya kardinal dari mana ya, dari misalnya Kardinal Suharyo, dipanggil oleh paus ya, untuk
wawancara untuk mengobrol untuk mengetahui perkembangan gereja. Nah itu mereka biasanya dipanggil dan mereka menginapnya di guest house namanya Casa Santa Marta. Dan beliau sama jadi paus juga setiap pagi memimpin pelayanan Ekaristi di Casa Santa Marta itu. Kalau tadi di situ untuk yang tinggalnya paus sebenarnya di mana ya? Yang tadi yang di Basilika tadi. Ini ada pertanyaan, tempat tinggal paus itu di mana ya? Yang tadi. Kalau yang tempat yang kita kunjungi tadi pasti bukan di sana, pastinya di bawah ya. Beliau ada di atas. Jadi ketika Bapak Ibu masuk, itu kan beliau selalu keluar dari pintu yang ada kain merahnya ya. Iya. Nah, itu di balik itu. Jadi di semacam di apa ya, mungkin apartemen lah ya. Mungkin apartemen tapi ya khusus tempat tinggal paus. Karena di situ kan beliau bisa ada beberapa ada banyak departemen yang selalu diminta untuk melaporkan entah itu masalah keuangan, entah masalah liturgi, entah masalah macam-macam. Semuanya diadakan di seputar Vatikan, seputar Basilika Santo Petrus, tidak di Basilikanya sendiri tapi di luar. Suster Vera jam 8:30 udah masuk. Kalau masuk ke dalam nggak ketemu. Lah, saya baru makan di rumah Romo Joni. Ya berarti Seleksingan, mesti tadi kerjain terus saya. Jam 1, baru aja tuh. oh dia ke sana. Iya. Suster, Kontak aja posisi di mana. Dia bisa ikut Romo. oh iya. Oh dia kan ada kongres. Dia habis makan ya balik lagi kongres. Oh. Bukanya dengan gembira, pembukanya dengan gembira, bungkusnya seperti biasa. Pembukaannya dengan gembira, nanti sebelum misa kita tutup novena ya, jadi nyanyi datang Roh Kudus sekali. Nggak apa-apa ya Pak ya? Bapak nyanyi datang Roh Kudus sekali, terus tutup novena terakhir. Tetap novena ya. Jangan pakai nanti pas bacaannya Oh, terakhir. yang telah mau Ini dong, teksnya harus ganti. Setelah Kita bersyukur atas sesuatu. Bapak editin boleh nggak? Kirim pulang. Ini Itu kan Bapak kirim itu bisa diedit. Bapak editin terus kirim pulang. Dari Bu Tuti, ya. Mas Murah Haleluya hari ini punya.
Cari dulu alilonya apa lagi nih, lain lagi. Bentar ya. Ya Bu, yang itu aja Bu. Itu yang ya. dikit. Dengan gembira. Di atas itu ada notnya. Ada notnya. Yang itu ada notnya. Ada notnya. Ada kata Bu yang masukin gitu kan. Nah, Nah, sebenarnya jadi bukan depan apa sih? Terus yang baca siapa bisa baca dulu nih, masih ada itu ya. sebentar. Itu nanti proses itu Ibu seperti biasa, semua berseimbangan, terpenuhi kesulitan dunia dan akhirat. Yang baca siapa, Mur? Tunggu dulu bentar. Ini ada buku ruangnya kalau mau dibaca. Ya, tunggu sebentar ya Bu. Oke. yang kiri benteng apa, Bang Andre? Apa? Yang sebelah kiri benteng Tawar apa? kan? Sebelah kiri yang tadi saya ini Bu. Yang sebelah kiri, Bapak Ibu tadi yang tadi kita sudah pernah lewati ini, Sirkus Maximus. Oh, sirkus. Sirkus Maximus tempat Ben Hur ya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat Ben Hur race pakai kuda aja, Iya. itu kan bertanding ya. Oh, di tengah-tengahnya. Ya ini kan muter ini. Di tengah-tengah itu kan jadi kayak stadion ya, zaman dulu ya. Nah, karena kota Roma ya sekarang sudah jadi nggak berani pakai ya, sebagai penanda kota. Karena zaman dulu yang peradaban yang paling maju itu kan bangsa Romawi ya. Udah ada apa? Tapi umum boleh masuk ke Kalau Boleh. Ibu mau, aku kasih Ibu. Nah, apa Pak? Bu, ruangnya baca dulu sama ambil sama Bu Titi ya. Apa? Ini cuma satu. Masih jauh ya, Pak? Bentar lagi. Banyak sekali basilika. Pos biasanya menentukan atau Roma menentukan, Vatikan menentukan mana-mana basilika yang sebaiknya dianjurkan untuk dikunjungi. Nah, saya hanya merefer pada 7 basilika yang sebaiknya dikunjungi. Nah, karena basilika mayor yang ada di Vatikan ada 4, maka itu wajib dikunjungi. Kita sudah mengunjungi kemarin. Nanti ini keluar saat ujian ya Bu, catat ya. Basilika Santo Paulus di luar tembok kemarin ya, itu yang mayor. Tapi kemarin kita kan sudah memasuki Basilika Minor Katakombe San Sebastian. Nah, ini kita sudah nyampe nih. Bentar lagi. Nah, hari ini kita memasuki 2 Basilika, Santo Petrus dan Santo Maria Maggiore. Udah 4 ya. Dapat. Besok rencana ada 3. Pas betul. Nah, jadi 7. Besok Basilika Yohanes Lateran, kemudian Santa Croce, dan yang terakhir Santo Laurentius. Terus pulang. Ya. Nanti terakhir Basilika Meruya.
Kalau nggak lewat pintunya itu nggak ada nggak itu putasan. Lah kalau lewat belakang itu nggak ada putasan. Aku tiap hari masuk situ kalau mau pesan. Ke depan ya. Dari belakang. Nggak bisa nak. Itu bukan putasan namanya. Itu dinamain di situ jelas-jelas pertasan tadi. Yang gua sama dia. Nah ini sebelah kanan kita ini kan Basilika Yohanes Lateran ya Bapak Ibu ya, kemarin kita lewat ya. Besok akan kita kunjungi ke dalam. Parkirnya di samping pintu. Nggak lewat ke situ. Pulangnya nanti belakang sini. Nggak ada. Dodina Santa Maria. Lì c'è la telecamera, ci si può mandare, tu devi a Santa Maria Maggiore, vieni presso a me. Logatnya nah ini baru mau buka ini ya, Skala Santa ini karena siang tutup ya. Udah ini baru mau ngantri mereka. Terus sebelah kanan sudah pada ada apa? Romo, suster ya. Ini cukup luas tapi tidak seluas Basilika Santo Petrus ya. Area ini cukup luas kan. Ini dulu, jadi ini adalah Yohanes Lateran adalah uskup Roma. Yang Yohanes Lateran ini. Tahta uskup Roma. Tahta uskup Roma adalah keuskupannya lah, keuskupan. Jadi Paus itu kan uskup Roma sebenarnya kan. Lebih utama uskup Roma. Giovanni. Jadi zaman dulu ya, zaman dulu itu artinya pada waktu gereja-gereja awal itu kan ada gereja perdana, gereja setelah Konstantin ya, setelah Konstantin itu kan terbagi menjadi 5 region, bukan 5 region ya, 5 tahta ya, yang disebut patriark ya. Ada Patriark Alexandria, kemudian Konstantin ya, saya lupa yang dua. Salah satunya adalah Patriark Itali, Roma ya. Nah, gereja Ritus Timur itu selalu diundang juga, dan mereka ada beberapa perwakilan untuk mereka memilih. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan kan ada di dalam konfak itu ada dari Ritus Timur yang datang. Termasuk ortodoks gitu ya? Iya, yang namanya Ritus Timur itu yang kita kenal sebagai ortodoks ya, gereja ortodoks. Itu kan di Jakarta, di Indonesia kan ada ya, Bapak Ibu tahu ya. Nah itu sebenarnya mereka adalah gereja Katolik juga ya. Jadi gereja Katolik itu bukan hanya gereja Katolik Roma, tetapi gereja Katolik Ortodoks. Karena dulu dalam sejarah gereja itu sempat pecah. Sebenarnya perpecahan itu karena mungkin karena cara merumuskan imannya sedikit berbeda, karena yang satu pakai bahasa Yunani, yang satu pakai bahasa Latin. Nah, Ritus Timur itu kan pusatnya ada di Konstantinopel ya. Dan mereka pakai bahasa Yunani. Nah, ketika dalam satu waktu sejarah, ketika utusan dari gereja Latin, gereja Roma diutus untuk ke Yunani, tidak bisa menyebutkan dengan persis, mungkin salah paham, sehingga itu menimbulkan perpecahan. Jadi masalah bahasa itu bisa menimbulkan perpecahan, Bapak Ibu. Dan itu terjadi kurang lebih abad ke-11, tahun 1054, yang kita sebut skisma Barat dan Timur. Baru kemudian, nah itu juga ada alasan politis juga. Nah, alasan politis ketika perang salib, gereja di Yunani, seputar Yunani yang berpusat di sekarang Turki, Ritus Timur, itu membutuhkan karena mendapat serangan dari Ottoman, mereka mengharapkan bantuan dari Roma. Nah, jadi dulu pusat kekristenan ada di Konstantinopel dan Roma.
asa untuk menuju kesatuan itu semakin kuat ya. Bahkan seperti kita tahu beberapa peristiwa penting Paus Fransiskus itu tidak hanya dengan gereja-gereja ortodoks, tapi juga dengan saudara-saudara kita umat muslim ya. Kalau tadi pagi saya ngobrol dengan Romo Manek ya, kenapa Paus kita yang baru ini memberi nama Paus Leo ke-14 ya. Nah, saya hanya sekedar membandingkan bahwa pasti sebelumnya kan ada Leo 13 ya. Dan Leo 13 itu hidup ketika memerintah di mana ketika itu ada satu isu yang disebut Amerikanisme. Bagaimana gereja-gereja di Amerika waktu itu sekitar abad 19 itu cenderung dianggap semacam menyimpang dari Roma. Ya mungkin karena saya belum tahu persis sejarahnya, tapi kemungkinan besar karena di sana kan banyak sekali aliran gereja Kristen. Ya. Kristianisme itu di sana semakin beragam dan semakin punya cabangnya banyak sekali. Ada Mormon, ada Protestan, banyak sekali. Nah, mungkin karena alasan itu gereja karena paus yang terpilih ada darah Amerikanya. Saya hanya menduga-duga seperti itu. Mungkin dia memilih nama Leo ya, untuk menuju kesatuan gereja semakin bersatu, dan itu selalu kita doakan dalam tahun liturgi ya, doa untuk kesatuan gereja. Pak, ini nama yang kasih nama paus itu dia pilih sendiri atau dia ada yang kasih? Ya, nama paus pasti pausnya sendiri yang milih ya. Oh, dia pilih sendiri? Iya, nggak, siapa yang mau memberi nama? Kali kardinal yang di sini. Oh, nggak ada. Kardinal ya kardinal aja. Mereka nggak punya hak lagi ya. Jadi yang memang dalam sejarah yang paling utama, yang menonjol sekali memang ketika, kalau pada hemat saya dalam sejarah kepausan ya, dalam tata Pak Santo Petrus, itu adalah Fransiskus. Karena dia pertama kali mengambil nama ya, banyak hal yang di luar kebiasaan. Maka nanti kalau ada mengambil nama Fransiskus, berarti Fransiskus kedua ya. Oh, ini yang pertama. Nah, maka kita sekarang bukan Paus Fransiskus pertama, enggak, tapi Fransiskus gitu aja. Tapi baru yang kedua itu harus menambahkan angka 2. Ada beberapa masa ya, nama Pius itu berentetan. Nama Pius itu berentetan, jadi Pius ke-8, ke-9, ke-10 sampai ke-13. Ada suatu masa banyak sekali memakai nama Pius. Mungkin ya terinspirasi dari pendahulunya ya, Pius. Pius kan artinya saleh ya. Pius, pious. Chargesnya sini ya? Chargesnya nggak ada. Kayak di bawah. Mungkin. Mau
cuma sebentar-sebentar juga. Ini zona apa? Bapak Ibu hati-hati ya, ini nanti kita banyak menyeberang jalan, ambil di zebra cross ya. Di sini ya.
しい。Toto mi funziona schiena. Sì, sì, le foto. Sì, sì, sì. Che c'è lui, abbiamo fatto le foto con lui. Adesso qua, no, sto qua. Insomma, che scherzo adesso. Fai attenzione, scende. Non lo so, sì, fai tu. Di qua si sale, di là si scende, non so. Scusate, devo girando. Sejatinya bisa diidentifikasi tapi tidak sepenuhnya karena kita menyesuaikan. Maka nanti pembukaan sampai bacaan hobi dulu semua seperti biasa, terus kita kedua seperti kita bisa hobi biasa, konsekrasi kita menghadap ke apa semuanya. Jadi dan hari ini kita menggunakan tata perayaan Kristen bahasa Inggris. Mungkin bisa mengikuti di teks online.
The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk merayakan perayaan Ekaristi ini. Kita bersyukur bahwa kita boleh dihantar Tuhan sampai di tempat yang suci ini, di mana kita boleh mengenal Kristus lewat tradisi iman kita, mujizat-mujizatnya yang dinyatakan kepada kita lewat para kudus yang kita alami. Maka mari kita ini sejenak mohon ampun kepada Tuhan segala dosa dan kelemahan kita. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, comforting all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. God have mercy. Christ have mercy. God have mercy. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that we who have come to know the grace of the Lord's resurrection, may through the love of the Holy Spirit, ourselves rise to the newness of life. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika pecat penganiayaan terhadap jemaat, hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa darinya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ia sudah dekat kota itu. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat."
Maka termangu-mangulah temannya seperjalan, karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah mendengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang istana. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur akan bacaan dengan referen. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Referen. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya,
The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Jesus, just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who eat and still die, whoever eats this bread will live forever." These things he said while teaching in the synagogue in Capernaum. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Para Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kemarin kita mengunjungi Basilika Santo Paulus. Dan ada satu kemarin yang dijelaskan di situ, ada satu tanda bahwa kemanakah ketika waktu itu Paulus ingin pergi meninggalkan kota Roma, tapi kemudian ketika ditanya oleh Yesus lalu dia kembali ke kota Roma, dan disitulah akhirnya Paulus kemudian mempersembahkan hidupnya bersama dengan Petrus. Satu komitmen yang berharga sekali, yang besar, yang ditunjukkan oleh para rasul kepada kita, bagaimana kesetiaan mereka kepada Kristus. Dan hari ini saudara-saudari, kalau kita merenungkan bacaan ini, pertobatan Santo Paulus, Tuhan memang punya cara sendiri untuk menunjukkan karyanya yang besar kepada manusia, dan itu sungguh-sungguh dialami oleh Santo Paulus. Mungkin kalau kita menghitung-hitungnya secara kasat mata manusia, mungkin kita tidak akan seperti Paulus. Tetapi rupanya bukan kebaikan kita yang membuat kita lalu mendatangkan rahmat pertobatan itu dari Tuhan. Tuhan sendiri punya kewenangan, Tuhan sendiri punya otoritas untuk mengubah seseorang menjadi rasul. Dikatakan dalam kitab suci hari ini, bacaan pertama hari ini, aku akan menjadikan dia sebagai rasul yang besar. Paulus memang ketika dia mengalami Tuhan dalam perjalanan itu, walaupun caranya mungkin sedemikian itu, tapi lihatlah bahwa Paulus menjadi rasul yang besar. Dari orang yang mengejar-ngejar kaum Kristiani, Paulus menjadi orang yang begitu berkobar-kobar untuk mewartakan Kristus yang sengsara, wafat dan bangkit. Seluruh hidup Paulus dipersembahkan kepada Kristus. Saya ingat satu ayat di mana Paulus itu nanti seolah-olah menjadi puncak hidupnya akan kecintaannya pada Kristus. Segala yang lain itu kuanggap sampah karena pengenalan besar pribadi kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, semoga ini juga menjadi awal pembaharuan hidup kita, peziarahan ini, di mana kita boleh menginjakkan kaki di tempat yang suci ini, di mana para rasul sudah selesai menunjukkan kesetiaan mereka pada Kristus. Makan dan minum tubuh dan darah Kristus itu bukanlah ritual, itu adalah sebuah peristiwa. Saya menyatukan diri saya kepada Kristus. Semoga Bapak Ibu sekalian dan saya juga boleh seperti Paulus, tentu juga seperti Petrus dan para rasul yang lain, kita sungguh-sungguh diubah oleh perjumpaan kita dengan Kristus sendiri yang telah wafat dan bangkit mulia. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudari, kita lanjutkan yang bersama.
good and the good of all His holy nature. Graciously sanctify this gift, O Lord, we pray, and accepting the blessing of this spiritual sacrifice, may pass an eternal offering to you through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just our duty and our salvation at all times to acclaim you, O Lord, but in this time above all to laud you yet more graciously when Christ our Passover has been sacrificed. He never ceased to offer himself for us, but defend us and never pleads our cause before you. He is the sacrificial victim who has died no more, the Lamb once slain, who lives forever. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalt in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Kudus. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Marilah mewartakan misteri iman kita. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, O Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you are held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church, spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Robert, our Pope, and our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be quiet to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in
the unity of the Holy Spirit. All glory and honor is yours forever and ever. Amen. Deliver us, O Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always, and with your spirit. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall live. The body of Christ.
Let us pray. We have partaken of the gifts of these sacred mysteries, humbly imploring, O Lord, that what your Son commanded us to do in memory of Him may bring us to grow in charity, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the message is ended. Thanks be to God. Thank you.
sebelah sini. Waduh, lancar. Ada teman. Motornya lagi siapa? Pak. Ayo, Ivina. Pan. Ivan. 3, 1, 2, 3. Oh, siangan. Ya, kesiangan ya, 8.30 sama seperti yang lalu-lalu, makan pagi kalau bisa agak pagian ya, nggak usah turun koper, nggak usah dulu. Kita tahu hotel kita itu sangat penuh, kemarin tadi pagi kan kita tahu sendiri ya. Kalau memungkinkan bisa sarapan lebih dulu ya, supaya tidak, istilah Jawanya, umpak-umpan ya. Umur catet. Nah, umur ini catat. Umpuk-umpukan umur itu. Bapak besok bisa nggak? Besok misa, hari terakhir misa pasti. Buat Ibu Murni udah pasti misa. Ya. Benaran di atas kepala makin Makin terang. Ya. kuatnya makin mau Oke, sorry sebentar. Bisa ada di mana ya? Di lateran. Procede in direzione est da via Taranto verso piazza Imola. Jadi kita akan servisnya dari jam 8.30, kemudian kita pertama kali akan ke Scala Santa ya. Scala Santa kayaknya kita harus misa dulu ya. Karena misa kita jam 10. Nah, kita misa dulu di Scala Santa, baru setelah itu baru ke Johannes Lateran. Setelah selesai misa, mungkin kita tidak perlu, saya sarankan tidak perlu jalan pakai lutut ya, karena itu juga takes time. Kalau ibu mau mencoba juga nggak apa-apa, tapi mungkin akan jadi lama waktunya. Artinya besok kita akan Holy Door Passage itu Johannes Lateran, kemudian setelah itu ke Santa Croce. Santa Croce, setelah dari Johannes Lateran selesai ke Santa Croce, masih cukup waktu. Santa Croce dan Lateran kan sebenarnya cuma seberangan aja, tapi kalau jalan jauh ya nanti saya dikomplain lagi, nanti ada yang komplain jalannya terlalu jauh mas gitu. Jadi kita pasti naik bus. Nanti coba saya cek, kalau kita cukup waktu kita bisa jalan kaki sebenarnya. Kalau Scala Santa dan Johannes Lateran kan tinggal nyebrang aja. Kemudian dari Santa Croce kita makan siang, masih agak late ya, supaya tidak terlalu kepagian. Itu kita 1:30 jam makan, jadi cukup waktu untuk kunjungan ke Santa Croce. Baru dari Santa Croce setelah makan siang kita bisa mampir Trevi Fountain. Ya, mungkin setelah makan siang, kalau bisa sebelum makan siang sebenarnya lebih baik ya. Nanti kita coba lihat waktunya. Baru dari setelah itu, dari Trevi Fountain dan makan siang, kita menuju ke Basilika St. Lawrence sambil sampai sore ya, ke airport. Dinner tidak ada servis, Bapak Ibu dinner sendiri-sendiri ya, karena udah posisi udah di airport. Dapat duit? Oh enggak. Sayangnya tidak itu. Ya. Sekali. Ending service bus akan sekitar 18.30, 18 dia sudah ending service. Jadi 18 sudah sampai di airport. Saya akan antar Bapak Ibu sampai airport ya. Koper saya juga ikut saya bawa, karena
saya udah janji sama seorang Romo, nanti dia akan, kebetulan dia mau jemput teman Romo dari Indonesia, jadi saya netting sama dia. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Ya. Sini Doha 5,5. Transitnya berapa jam? Oh, transitnya 3 jam. 3 jam. Rata 3 jam. Apa mau belanja? Mau apa? Muter-muter aja. Oh, mau muter-muter aja. Nanti untuk apa? Perjalanan dari sini, dari Roma ke Jakarta, Bapak Ibu tidak boleh membeli cairan ya. Hanya bisa beli di Doha. Kalau beli di airport Roma nggak bisa, karena dia nggak akan melayani pasti, karena akan dibuang di Doha, karena nggak boleh. Nggak boleh masuk. Iya, kalau misalnya beli anggur, beli wine, dia nggak bisa dia akan tanyain. Kalau Bapak Ibu beli di airport Roma, akan tanyain kamu ending destination siapa mana. Nah, kalau ending destination Jakarta itu nggak bisa. Oh, nggak bisa, kamu nggak bisa beli. Karena Bapak Ibu harus masuk bagasi. Padahal bagasi udah check in kan? Iya. Nah, Jadi sebelum check in bagasi harus beli. iya, Masukin ke bagasi. iya. Tapi kan nggak mungkin sadar. Iya, nggak mungkin masuk, ada di dalam. Ya malam ini harus beli. Ya malam ini harus beli, atau besok lah, nggak usah malam. Kalau malam ini Kalau di wine supermarket yang murah. di Dekat hotelnya supermarket. ini kalau misalnya masih buka 8:30 kan tutupnya, boleh. Ini masih 7:30 belum ada. Iya, baru jam 7. Nanti ke supermarket dekat hotel itu besar, Monat atau Carrefour, ada jauh dikit aja. Dan pasti lebih murah dibandingkan di airportnya. Di truk supermarket aja kali. Nggak bisa ya. Nah Ibu, Dari Budapest ke Amsterdam lagi. Budapest Amsterdam baru Jakarta. Nginep lagi. Nginep fresh. Oh, Crash sudah datangnya ada dari tabrakan Budapest ya. enggak datangnya dari Barcelona. Bebas. Singapura Airlines nggak ada Budapest Singapura. Motorcycle. Motorcycle. Oh, Waduh. Mana orangnya? ada. Aturannya nggak apa-apa sih. Motornya yang gede lagi. Wah, itu protes. Dia jatuh sendiri sama truk ya. Transit Singapura. 1 jam setengah. Ya, tolong dicek lagi barang-barang. Pak Andre.